Saya mau bicara hari ini tentang dua kata, berhasil atau gagal, hidup atau mati, maju atau mundur, kalah atau menang, kaya atau miskin. Pilih. Semua saudara, semua kita yang menentukan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memfasilitasi. Saya berdoa supaya saudara mengalami yang namanya berhasil. Silakan saudara memilih, memutuskan dalam hidupmu, saya mau berhasil atau saya gagal. Saya mau menang atau saya mau kalah. Saya mau kaya atau saya mau miskin. Saya mau maju atau saya mundur. Saya mau hidup atau saya mau mati. Pilih. Tapi kalau saudara percaya bahwa di dalam saudara ada benih ilahi, ada potensi ilahi, ada kuasa, ada kapasitas, maka kata ini akan merangsang saudara, memacu kita untuk berhasil. Bukan saja orang-orang di kota saja yang berhasil. Bukan saja orang-orang yang punya level pendidikan, disiplin pendidikan yang memadai, yang mumpuni, yang bisa berhasil. Bukan saja orang-orang di negara-negara maju yang bisa berhasil. Bukan saja orang-orang yang punya duit yang bisa berhasil. Bukan saja, dengar. Tapi berhasil itu harus datang dari sebuah kesadaran bahwa saya harus jadi orang yang bernilai. Saya harus jadi orang yang berhasil. Saya nggak mau gagal, saya nggak mau susah, saya tidak mau mundur, saya tidak mau mati, saya mau menaik dan bukan turun. Berhasil itu tidak tercipta waktu kita duduk dan cuma bermimpi, berangan-angan. Berhasil itu tidak tercipta dalam sekejap mata. Tapi berhasil, untuk maju, untuk menang, untuk naik, untuk dipromosi, untuk diberkati, untuk kaya, untuk segala sesuatu, ada jalan-jalan yang harus kita lalui. Ada banyak hal yang harus kita lepaskan, yang tidak berkenan. Ada banyak hal yang perlu kita singkirkan, harus kita kerat untuk buat kita berhasil. Saya di posisi berat badan hampir 98 kilo ini, saudara, agak susah untuk saya berlari agak cepat. Kenapa? Karena berat badan yang tidak ideal, dan untuk saya sampai pada kecepatan, pada posisi lari yang baik, yang stabil, itu saya harus turunkan berat badan. Saya harus menyesuaikan berat badan. Nah, sama dengan kehidupan saudara, mau berhasil, mau maju, mau naik, ada hal yang perlu kita kerat, ada hal yang perlu kita kikis, ada hal yang perlu kita buang, ada hal yang perlu kita selesaikan, ada hal yang tidak perlu kita bawa untuk berhasil di depan. Jadi kita yang paling tahu diri kita, saudara. Kita yang paling kenal diri kita. Kita yang paling memahami diri kita. Kita yang paling mengerti. Oh, saya nggak bisa maju karena ini. Saya nggak bisa diberkati karena ini. Saya nggak bisa berhasil karena faktor ini. Saya nggak bisa naik karena memang ada hambatan dan rintangan ini. Ini yang harus kita selesaikan sebelum kita masuk di dimensi yang bernama berhasil. Sebelum kita makin naik, saudara. Jadi, saya percaya bahwa untuk berhasil itu tidak saja saudara punya mimpi berhasil. Untuk berhasil itu tidak sekedar saudara pandai berkoar-koar, cuma pandai bermimpi, pandai berhayal-hayal, pandai membicarakan tentang berhasil.
Tetapi lebih daripada itu, kita nggak punya aksi nyata, kita nggak punya tindakan-tindakan hebat untuk buat kita berhasil. Untuk berhasil ada konsekuensi, ada risiko. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kita akan belajar dari kisah Daud. Ada Daud dan Saul, saudara. Ada Daud dan Saul. Dan kita tahu betul biografi dari seorang Saul, tapi juga biografi dari seorang Daud, sama-sama raja. Tapi kita tahu bersama hasil akhir, posisi terakhir, nilai terakhir daripada dua pribadi ini, dua raja ini, Saul dan Daud. Kita akan belajar tentang pribadi Daud dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30. Ya. Saudara, pastikan bahwa sekembalinya kita pulang ke rumah nanti selesai ibadah ini, saudara akan punya waktu untuk baca firman Tuhan yang datang buat saudara hari ini. Bukan saja minggu ini, tapi latih diri kita, disiplinkan diri kita untuk selalu mengevaluasi, untuk selalu membicarakan kembali, untuk selalu mereview kembali, untuk selalu melihat kembali dan merenungkan kembali, meneliti, menyelidiki kembali bagian firman Tuhan yang tersampaikan buat kita, saudara. Itu penting. Dan itu saya percaya bahwa saudara akan semakin diperkaya, saudara akan semakin menikmati hebat dan kekayaan kuasa Tuhan dalam setiap perkataan-perkataan firman yang kita selidiki dan kita belajar, saudara. Ya. Oke, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 30. Ayat yang ke-6 bilang begini, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyepalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Dengar, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Untuk berhasil, untuk naik, untuk maju, untuk dipromosi Tuhan, untuk semakin berjalan dan diberkati Tuhan, saudara pastikan bahwa tidak ada kedengkian apapun, tidak ada rasa kepahitan apapun yang mengalir tertanam di dalam diri saudara. Keesokan harinya, roh jahat daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Dengar, karena Tuhan menyertai Daud. Sekali lagi, karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, garis bawah ini. Sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab.
dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu, kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikannya kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya pada hari ini, engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi penantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal, anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Dengar ini, Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Puji Tuhan. Saudara, berhasil itu bukan final. Sekali lagi, berhasil itu bukan final, akhir. Dan kegagalan itu bukan fatal. Ada banyak orang waktu diberkati dan puas. Ada banyak orang sangat terpesona dengan berhasil sampai lupa bahwa itu belum apa-apanya. Karena Tuhan tidak pernah memberkati kita dengan berkat standar. Tapi Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya persediaan, Tuhan selalu punya kekayaan yang berlimpah-limpah, yang layak, yang seharusnya sebagai anak-anaknya kita nikmati. Gitu. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, saya bilang berhasil itu bukan final, bukan akhir, bukan udah mentok, bukan udah puncak, bukan. Karena sesungguhnya belum apa-apanya. Karena kita punya Tuhan yang kaya, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang unlimited, kita punya Tuhan yang stoknya tidak terbatas, bahkan tidak pernah habis-habisnya. Makanya jangan pernah final, selesai. Kita
seringkali ada di segmen itu, di musim itu. Udah cukuplah, anak-anakku, mereka cukup sampai di SMA-nya selesai. Selebih daripada itu, anak-anak urus diri. Enggak. Ya, secukuplah usaha hari ini. Bisa makan, bisa beli beras, bisa beli sayur, bisa beli ikan, bisa beli minyak tanah. Cukup untuk sehari. Kadang-kadang kita final di situ. Kita bilang cukup. Besok kita berusaha lagi. Itu bukan yang dimaksud. Berhasil itu, kalau hari ini saudara diberkati Tuhan, itu belum ada apa-apanya kok. Karena memang Tuhan rancang kita bukan sampai di situ. Ada banyak hal yang belum kita ketahui, ada banyak hal yang belum kita lihat, ada banyak hal yang belum kita kecap, ada banyak hal yang belum kita raih. Kegagalan dalam hidupmu itu bukan fatal. Bahwa itu sudah terakhir. Sudah gak punya masa depan lagi. Tapi jangan coba-coba membawa diri dalam kegagalan. Udah tahu ini salah, ngapain? Udah tahu ini api, ngapain? Jadi jangan mencari kegagalan yang dibuat-buat, yang dicari-cari. Gagal bangkit lagi. Tapi jangan saudara berpikir bahwa ya udah, apa saja saudara generalisasikan kegagalan itu. Gagal waktu kau mencoba untuk bangkit. Gagal waktu kau mencoba untuk berubah. Gagal waktu kau mencoba untuk memperbaiki, untuk membangun segala sesuatu. Gagal dalam tanda petik. Bukan gagal yang dicari-cari. Bukan gagal yang saudara buat sendiri. Itu bukan gagal. Itu kebodohan. Untuk berhasil dalam hidup ini, kita harus menyadari bahwa kita bisa meraihnya. Itu dasar. Untuk bisa berhasil, untuk berhasil dalam hidup ini, saudara harus menyadari, meyakini, saudara harus kenal, bilang buat dirimu sendiri bahwa saya bisa meraihnya. Katakan amin. Even kau tinggal di kampung, sekalipun namamu tidak tercatat, keluargamu bukan orang-orang hebat, orang tuamu bukan pengusaha konglomerat, punya duit yang banyak, tapi setiap kita bisa meraihnya. Setiap kita bisa membawa diri kita untuk sampai di dimensi ini, berhasil. Untuk berhasil, kita perlu belajar dari pengalaman hari kemarin. Setuju? Dengar ini. Untuk berhasil, kita perlu belajar dari hari kemarin. Berusaha sebaik mungkin hari ini, dan pastinya hari esok penuh damai dan sejahtera. Jangan tidak mau belajar dari peristiwa kemarin. Maksudnya sejarah yang telah lewat. Jangan. Kita harus belajar bercermin dari kegagalan di hari kemarin. Lalu ambil langkah-langkah positif di hari ini. Bertindak dengan pikiran positif hari ini. Dengan semangat yang besar. Dan so pasti hari esok akan penuh dengan senyum dan sukacita. Itu berarti di level ini saudara kita harus banyak introspeksi diri. Saudara perlu berhenti sejenak kalau itu saudara sedang berjalan, dan saudara perlu berhenti sejenak merenungkan, mengintrospeksi kembali, ya,
semua sejarah, semua peristiwa yang sudah berlalu, ya, lalu bangkit lagi dengan pikiran positif, tindakan-tindakan yang hebat positif, semangat yang positif untuk mewujudkan hari esok yang jauh lebih hebat. Berhasil atau gagal itu di tangan saudara. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan gereja. Jangan salahkan pendeta, pelayan. Jangan salahkan gembala komsel. Jangan salahkan gembala youth. Ini kenapa anak-anak gak bisa diatur di rumah. Ini gembala youth gak punya, kurang punya waktu dengan mereka. Dengar. Jangan mengkambing hitamkan segala sesuatu. Ini karena gembala kurang datang ke rumah. Sampai kapan kalian harus dikasih makan, disuapin? Sampai kapan kalian harus berjalan dengan mental bayi, mental anak-anak? Sudah saatnya kalian dewasa. Sudah saatnya kalian berdiri. Sudah saatnya kalian berlari. Sudah saatnya kalian bangkit dan menjadi diri sendiri, diri yang tegar. Jangan salahkan suami atau jangan salahkan istri. Anak-anak juga jangan salahkan orang tua. Apalagi orang tua jangan salahkan anak-anak. Kalau hari ini kita punya banyak waktu untuk introspeksi diri, punya banyak waktu untuk merenungkan diri kita, maka kita akan terhindar, meminimalisir, menekan segala yang namanya kegagalan. Kenapa hari-hari hidup kita nggak berubah? Kita nggak berubah. Kita nggak ada punya perbaikan dalam hidup. Kenapa ekonomi saya biasa-biasa saja, justru makin down, makin menurun? Kenapa saya susah untuk mempercayai janji-janji Tuhan? Kenapa saya cepat khawatir? Kenapa saya cepat putus asa? Kenapa saya harus cepat mengikuti arus dunia ini? Kenapa saya harus membangun hidup saya, diri saya di atas dasar falsafah dunia ini dan trik dunia ini? Itu harus kita renungkan, bos. Saya pastikan bahwa pemberitaan firman yang keluar, saudara dengar di sini, itu firman yang tidak meninabobohkan saudara. Itu firman yang tidak menyegarkan telinga saudara. Tapi firman yang membabat saudara, melukai saudara, mendidik saudara, menegur saudara. Dan firman itu yang akan merubah segala sesuatu. Lalu saudara bangun dirimu sendiri di atas dasar firman. Karena firman tidak bisa salah dan tidak bisa gagal. Firman ya dan amin. Yang salah itu pikiran saudara, yang salah itu kemauan saudara, yang salah itu tindakan saudara, yang salah itu ialah diri saudara sendiri. Firman tetap firman. Jadi saudara memutuskan dalam hidup ini mau menikmati berkat lebih atau berkat hampir-hampir tidak diberkati, katakanlah gitu. Daud selalu berhasil karena disertai Tuhan. Dalam pertempuran dengan Goliat, ya, secara kompetensi, skill, keahlian, Daud nggak ada apa-apanya. Yang namanya ahli saya, bos. Di kertas orang bicara pengalaman, di kertas orang lihat alif pun titel, di kertas orang lihat alif pun skill,
Di kertas orang lihat Ale punya modal. Di kertas orang lihat Ale punya seberapa besar Ale punya segala sesuatu. Untuk berhasil orang lihat Ale punya berapa. Orang lihat Ale dan siapa dengan Ale. Gitu. Orang seringkali hitung, saya nggak ada punya apa-apa. Mau mimpi besar, tenang bos. Tuhanku jauh lebih besar dari segala sesuatu. Kaca diri lu. Kaca baru bermimpi. Ale pun siapa yang bisa bikin Ale berhasil? Katong saya perlu sapa-sapa. Katong saya perlu sapa-sapa. Kalau pada akhirnya mereka juga tidak mau perlu dengan kita, tidak masalah. Asalkan jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Jangan coba-coba melangkah tanpa Tuhan, mati di tengah jalan. Kering hidupmu. Bagaikan ikan keluar daripada air, tergelepak. Waktu kita keluar dari Tuhan, waktu kita coba keluar berjalan tanpa penyertaan Tuhan, dengar, kalau hari ini kau masih hidup, itu mujizat. Kalau hari ini kau masih bisa makan, itu mujizat. Kalau hari ini kau berjalan sepertinya berjalan sendiri, dan kau masih hidup, masih ada sampai hari ini, itu mujizat. Saudara, Daud ayat yang ke-14, Daud berhasil di segala perjalanannya bukan karena apa-apa yang melekat pada dirinya. Alkitab berkata satu hal, satu perkara yang hebat, sebab Tuhan menyertai dia. Kalau hari ini saudara terpudar dan bilang, saya berhasil tanpa Tuhan, dengar, itu ibarat balon gas. Dia akan mengembang, terbang, tapi ada saat di mana udara habis dalam balon itu dan makin lusut. Makin lusut. Kempes. Dari besar makin kecil. Semakin kecil. Dari yang nampak sampai menjadi tidak nampak. Dan jatuh, terhilang, terhempas. Renungkan ini. Renungkan ini. Orang berhasil dalam segala yang dikerjakan karena mereka memiliki kebiasaan atau ciri khas berhasil. Kita harus punya kebiasaan itu. Kalau saudara punya kebiasaan mandi setiap pagi, maka setiap hari sebelum memulai aktivitas kita akan mandi pagi hari. Itu harus menjadi satu kebiasaan kita. Kalau kita nggak hidup dalam kebiasaan berhasil, maka gagal. Kemudian saudara, ini yang bikin Daud berbeda. Penyertaan Tuhan dalam hidup Daud, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, itu yang bikin kita selalu tampil beda, bos. Makanya Alkitab bilang, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai. Kita akan tampil beda. Orang akan bilang begini, itu ampun, Ali berubah luar biasa. Wih, siapa bantu Ali? Siapa kasih Ali modal? Siapa yang support Ali? Wih, keren. Itu tuh, kita akan punya penilaian yang berbeda oleh orang-orang lain.
Lu makan yang kurang. Orang lain ada makan yang pakai ikan. Tapi dong makan berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan akan bikin kita beda. Yang kedua, Daud punya hati yang menghamba. Low profile. Kerendahan hati dari seorang Daud. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Ini konspirasi yang dibangun oleh Saul untuk mencelakai Daud. Tapi kalau orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, setiap rancangan-rancangan dan tempahan dari iblis, panah-panah iblis dan api-api yang asing tidak akan menimpa engkau karena Allah menyertai engkau. Tetapi Daud berkata, ini yang keren. Daud bilang for Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Ayat yang ke-23 dia bilang, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Dengarin, cobalah belajar hidup dengan rendah hati. Kalau diberkati, puji Tuhan, haleluya. Kalau bisa dapat makan, puji Tuhan, haleluya. Kalau bisa simpan tabung, puji Tuhan, haleluya. Kalau dipercayakan Tuhan, dipuji Tuhan, haleluya. Kerendahan hati itu bukan sebuah prestasi. Dengar ini, kerendahan hati itu bukan sebuah prestasi. Sebab kalau itu prestasi, kita akan tepuk dada sombong. Tapi kerendahan hati itu sebuah kekuatan. Kekuatan besar untuk menjadikan kita makin besar. Dengar, jangan tepuk dada betul itu paling rendah hati. Karena kita menganggap bahwa rendah hati itu sebuah prestasi. Karena kita menganggap bahwa rendah hati itu sebuah pencapaian. Tapi rendah hati itu sebuah kekuatan besar untuk kita mengalami perkara-perkara besar dan menjadikan kita semakin besar. Tetap rendah hati, sebab tidak ada orang yang bisa mendakwa kita, mengintimidasi kita kalau kita berjalan dengan low profile, hati yang menghamba pada Tuhan. Yang kedua, Daud bilang, I am nothing. Daud bilang, I am nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Meskipun perempuan-perempuan Israel keluar menari-nari dan bersorak-sorak, bermazmur, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud bilang, I am nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Semua all about Jesus. Semua tentang Tuhan. Daud terpikat pada kemenangan dan keberhasilan yang dicapai. Tetapi nampak jelas, dia bilang, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Aduh, menantu raja, bos. Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Daud bilang gini nih, orang-orang Israel bilang, Daud, kok salah ngomong? Biar di bukit, di atas bukit, tapi tetap menghamba. Biar di puncak, tapi tetap menghamba. Biar diberkati, tetap. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita makin bersama-sama. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku di dalam
jadi bukti kebesaran